Salam berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong gandeng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini sanekan dalam konten Iya, saya YouTube. atas nama Rojani. Jangan disebut malah diomongin, ya Allah. Gak usah ngomong, Mbak, gak usah namanya. Wis sampean cerita aja Oh, apa ya udah. masalahnya. Saya mau konsultasi kok. Hmm. Soalnya kan sama majikan saya itu kayak gimana ya. Cerita aja. Hmm, Gak dengerin saya sampean itu kan cerita. suka ditower kepala saya. Kemarin kan saya mau ditendang sama dia. Dia kan nggak kasih tahu istilahnya mesin ini bisa dipakai apa enggaknya kan usus ini. Terus gitu. Saya mau ditendang, saya nangis kok, ya Allah, saya bilang gitu, kenapa kayak gini amat, aku bilang. Terus kemarin itu kan dia juga kalau punya kita kesalahan itu langsung mau dipotong gaji kita itu. Kemarin tuh aku dipotong gajiku 200. Terus nggak tahu bulan ini katanya soalnya kamu belum nggak tahu ada kerjaan, aku potong nanti kamu 500 katanya gitu. Soalnya kamu nggak terlalu banyak kerjaan katanya gitu kok. Aku juga mau kemarin itu aku udah sih konsultasi ke agent, tapi agentnya nggak ada nggak ada aspirasinya. Soalnya aku juga mau dipulangin katanya gitu. Udah. Apalagi sampean keluarin semua, Mbak, ceritakan semuanya pikiran. Udah. Kalau udah saya ngomong, kalau saya ngomong sampean jangan potong saya ngomong ya. Makanya tak suruh cerita dulu. Tak suruh cerita dulu semuanya. Masalahnya sampean itu kayak apa, ya kan? Iya kok. Udah, kalau udah cerita gini ya. Iya. Sampean berani melawan nggak itu pertama? Terus kira-kira kalau mau melawan sampean berani nggak? Melawannya kayak gimana kok? Ya kalau dia mau main tangan ya udah. Ketika dia sudah sempat mukul, sampean langsung telepon polisi, berani nggak? Ya berani kok, berani kan ada undang-undangnya juga. Lah ya sudah. Berarti satu solusi ya. Kalau dia sudah main tangan, telepon polisi. Ya. Satu. Satu udah terselesaikan, sampean sudah berani telepon polisi. Oke. Berikutnya adalah dipotong gaji, ya. Dalam peraturan di Labor Department perundang-undangan tentang ke domestic helpline dipotong itu kalau sampean itu merusakkan suatu barang. Itu maksimal 300. Kalau tidak ada yang rusak kemudian dia potong. Nah, sampean bisa langsung yang pertama, sampean bisa telepon Labor Department. Sampean ungkapkan keluhannya sampean. Ya, sampean makanya sampean catat kejadiannya tanggal berapa dia motong gajinya, ada WA-nya semuanya, sampean screenshot ya kan. Kemudian kalau bisa kalau perlu nanti sampean cari tukang fotokopi, kemudian di print tertanggalnya berapa semuanya dikumpulin, sampean ada. Kalau nggak ada waktu libur sampean hari Minggu ya masukkan alamat ke kantor pos, jadi pengaduan sampean tulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa Inggris, sampean tuliskan aduan, sampean boleh kirim ke pos ke Labor Department. Kalau itu hari Minggu sampean libur. Kali kalau liburnya sampean hari biasa langsung capcus saja ke Labor Department. Sampean di mana? Sampean di Kowloon, sampean di New Territory atau di Hong Kong Island. Di Hong Kong Island itu daerah Causeway Bay, Sai Ying Pun, Kennedy Town, Sai Wan Ho, itu North Point, itu Hong Kong Island. Kalau area Kowloon ya Yamate, Kuntong, ya Jordan. Nah itu area Kowloon. Kalau sampean areanya New Territory itu kayak Yuen Long, Kam Tin, kemudian Sung Soi, Fo Tan. Nah itu areanya Satin, Maon San, Hukaisa. Lah itu aliran New Territory. Itu di Satin Labor Departemennya. Tinggal di mana cari Labor Department, tulis semuanya rapi, laporkan.
itu nggak ada masalah. Nanti kalau sampean ke labor departemen nih, sampean nanti majikannya langsung disuratin sama labor, atau majikannya ditelepon sama labor, atau majikannya akan langsung ditegur sama labor, dikirimin surat atau diajak mediasi sama sampean. Nah, sampean tinggal cerita apa seperti apa, nggak usah takut, nggak ada yang perlu ditakutin dengan majikan. Kalau majikan kayak gini nih, kalau dibiarin ya udah, sampean yang akan remuk. Satu kayak gitu. Terus ya harus dilaporin, sampean tulis yang terperinci pada tanggal sekian, hari sekian, jamnya sekian dia melakukan ini, dia ini, buktinya apa, ini WhatsApp-nya. Dia motong gaji saya, ini gaji saya terima sekian. Sampean foto duitnya. Ya, direkam. Terus kan ada suruh tanda tangan itu. Suruh tanda tangan kalau sama majikan kan, kalau nerima gaji kan harus, kadang-kadang majikan kan suruh kita tanda tangan. Nah, kalau tertera di tanda tangan itu tertera jumlahnya full, ya, ya kan, tapi sampean dikasih dipotong. Nah, sampean foto duitnya plus foto itunya. Nah, jadi kalau majikan ngapain kamu foto, ya bukti saya dong. Kamu gaji saya sekian, tapi di tulisan saya tanda tangan sekian. Nah, gituin. Kalau sampean dipulangkan, ya itu sampean menang, ya kan, bawa langsung ke labor, dikasuskan, dipulangkan, alasannya apa seperti apa. Tapi kembali lagi, ketika sampean dipulangkan oleh salah satu pihak, itu nggak ada masalah, nggak apa-apa, ya memang harus dilawan. Ya nasibnya sampean mungkin dengan majikan itu harus ada perjuangan, ada perjuangan perlawanan. Nanti kan cari lagi, rezeki kan nggak cuma ada di situ. Iya tuh, benar. Jadi jangan takut kalau seandainya sampean di intermenit dan masih potongan dan semuanya, kan sampean di intermenit nggak wajib membayar. Kalau di intermenit proses lagi, ya piye, seperti apa kalau merasa di situ nggak nyaman, ya kan. Nanti kan kita nggak ngerti ke depannya, makanya cari agennya yang bener, ya kan. Majikannya pas waktu interview itu sampean yang bener bertanyanya, saya kerjanya sampai jam berapa, saya boleh liburnya setiap minggu apa enggak, dari jam berapa sampai jam berapa, saya ada uang makannya apa enggak, ditanya ke majikannya. Muhisi dadai singsang, nanti kalau aku kamu jeng. Interview itu adalah proses awal negosiasi yang pertama. Kasus-kasus kayak sampean kayak gini ini biasanya nggak pakai interview lama-lama. Hai, iya. Penting berangkat. Iya. Nah, kan? Iya kan? Terus ketebak, hal-hal kayak gitu tuh ketebak. Makanya kan nggak banyak orang yang nonton konten saya, karena konten saya itu bernilai. Konten yang bernilai itu nggak ada yang mau nonton. Tapi konten sampah itu yang ditonton. TikTok sampah itu pada diliatin sama mereka. Bisa dipahami. Jadi kasusnya sampean itu seperti itu, Mbak. Ya waktu interview. Nah, sekarang agent sampean. Nah, itu kalau lapor ke labor. Itu yang pertama, solusi yang pertama. Tadi dipukul, telepon polisi sampean berani. Solusi yang kedua adalah lapor ke labor dengan cara boleh kirim surat, apapun caranya. Telepon boleh, ngaduin boleh, yang penting pegang itu semua bukti-bukti dari sampean. Dan yang ketiga, sampean bisa datang ke pos pengaduan KJRI lantai dasar, ceritakan itu semuanya, apa tindak lanjutnya. Kalau tidak ditindaklanjuti, ayo kita viralin. Enak toh? Ya, aku udah datang, Bapak dengan siapa, tanyain gitu. Saya mau mengadu dengan Bapak siapa, kalau boleh tahu mohon maaf gitu kan. Ya sampean tetap yang sopan, begini Pak ceritanya, begini. Sampean kan disuruh nulis di kertas. Nah, kemudian di follow up, lihat seminggu 2 minggu ya ada follow upnya enggak dari agentnya pasti akan dipanggil ya, dibilangin bla 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 bla. Nah, ketika agentnya dipanggil lah, agentnya marah sama sampean enggak, rekam. Kalau perlu kita ceritain. Ya, nih agent gak beres guys, kalian hati-hati kalau cari dapat majikan dari agent ini loh. Itu sebagai bentuk kita itu mau nyelamatin teman-teman semua. Ya kan? Majikan yang seperti ini. Nah, bagaimana teman-teman kita harus melawan? Semuanya hampir kalau teman-teman itu bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan.
ya kan, majikan Iya, sing kok gak banyak pas, tanggung makanya kan jawab. harus dilawan, sampean harus Mm-mm. kuat, nggak usah takut. Iya. Sampean Mm-mm. berapa kali, udah berapa tahun dong, apa masih baru? Baru-baru kok mau Nah, 7 bulan, tapi bulan 2 ini kan saya mau dipulangin. hmm, Kemarin kan saya minta gaji, 6 bulan saya tuh dimarahin sama dia, kenapa kamu minta gaji katanya. hmm, Belum waktunya, kan saya gajian kan datang kan tanggal 5, hmm, terus gajiannya tanggal 6. Terus saya minta kemarin itu tanggal 12, anak saya kan sakit, makanya tak minta, aku dimarahin sama dia. Gaji aja cepat, minta kerja nggak becus katanya, semua nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Kenapa yang dia suruh kan kita kerjain aja, dimana yang dia suruh itu kita kerjain. Kalau kita salah kayak kemarin itu salah masak ayam, aku yang ganti ayamnya, tak beliin ayamnya untuk dia tuh ganti ayamnya itu. ya yang kalau kerja yang hati-hati lah, kalau memang belum waktunya terus sampean minta gaji yo, dia harus diterima omelannya, memang belum waktunya. Iya. Walaupun sakit dan semuanya ya nggak apa-apa ya, sampean mau minta ya nggak apa-apa, Hmm. minta aja. Dia mau mulangin ya nggak apa-apa, urusannya dia mulangin. Makanya kalau persiapan kalau udah mau dipulangin ya sampean harus cari-cari majikan yang cocok, yang mau sama sampean, cari agent lain. Tapi karena sampean belum 1 tahun, ya kan, kalau sampean sudah 1 tahun, nah lumayan. Kalau belum 1 tahun ya pasti sampean harus masih dengan PT yang sama gitu. Iya. Iya, makanya ya nggak apa-apa kalau memang jalan hidup kita harus kayak gitu, ya kita harus lewati. Makanya disinilah Hongkong. Hongkong itu begini. Ya, Iya. selamat datang di Hongkong ya. Sampean kalau sudah menghadapi persoalan dan sampean mampu dan bisa melewati itu semuanya, ya sudah, nggak usah khawatir. Ya, keyakinan dalam diri sampean masih tetap masih bisa berjuang di Hongkong apa enggak, karena di Hongkong ini belum semua yang sampean keluhkan, yang sampean ceritakan itu benar. Ya, boleh kan saya berpikir seperti itu. Kenapa majikan Iya. melakukan A, majikan melakukan B? Kan ada hal yang ada, nggak semuanya yang nggak sampean ceritakan ke saya. Bagaimana perilaku Iya. sampean? Kalau orang cerita kan pasti ya aku ini ya baik. Nggak ada orang bilang aku ini jelek. Aku ini baik. Iya, benar. Nah, makanya kan saya nggak bisa menyimpulkan benarkah sampean baik atau tidak. Tetapi kalau ada sesuatu yang sudah melampaui batas, sesuatu yang sudah tidak melanggar aturan, ya kita betulkan. Kalau Iya, kok. masalahnya cuman sampean minta gaji terus dimarah-marah dan dimaki-maki, ya terima saja, nggak apa-apa, itu ya udah biasa. Yang penting gak tangannya kena ke kepala, tangannya kena kaki, lah itu urusan beda. Bisa dipahami nggak? Oh iya. Kalau kalau dia justru nggak apa-apa kalau sampean bisa sampai ibaratnya dia saking marahnya terus sampai misalnya tangannya main, ya udah telepon polisi, laporkan. Iya. Biar biar Siap, dia siap. biar dia juga bahwa kamu boleh marah tapi kamu nggak bisa mukul. Kalau kamu mukul, ayo laporan sama polisi. Biar polisi itu datang, kaget dia, loh ngapain polisi datang. Nah, ini ya, ini Cece yang tempatmu. Iya, ya aku kamu pukul, aku dipukul ini, ngomong aja. Nah, nanti Iya, dia kok. lebih mikir lagi antara dua hal. Sampai langsung bisa dikeluarkan di hari itu, ya kan? Ya nggak apa-apa, itu bagus kan, sudah ada laporan polisi. Sekalian polisinya jangan suruh pergi dulu. Barang-barang sampean-sampean kemasi, suruh cek dan saya diusir ya. Bukan saya keluar, Pak polisi, lihat nomornya di pundaknya, karena polisi kan nggak ada namanya. Pundaknya dicatat nomornya berapa, saksinya. Terus ada laporan yang bisa sampean minta, bisa nggak aku minta laporan yang tadi pengaduanku, terus akhirnya aku diusir. Nah gitu. Iya, kok. Jadi harus pada posisi yang intinya adalah sampean dan dia. Tapi ketika dia marah, ketika majikan nggak suka, ketika majikan nggak mau, kan ada sesuatu hal di dalam diri sampean yang harus diperbaiki. Iya, kok, benar. Nah, makanya saya nggak dari satu sisi aja selalu membela teman-teman. Enggak, tapi di situasi dan di tempat majikan itu kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, orang selalu ceritanya majikan jelek, majikan jelek. Iya, tapi majikan jelek itu jeleknya kayak apa?
Majikan nggak bagus, Iya. bagusnya gimana? Kalau nggak bagusnya cuman maki-maki, teriak-teriak, marah-marah, ya orang Hongkong seperti itu. Kan kita tidak kerja sama suami kita tidak kerja sama orang yang kita cintai, kita kerja sama orang lain yang menuntut A, Iya. menuntut B, menuntut C, menuntut D, apapun yang ada di dalam diri kita dituntut. Tapi kalau dia sudah tidak dengan alasan yang tepat memotong gaji, nah ini beda urusan. Bisa dipahami, Mbak? Iya kok. Ya, Ya. memotong gaji itu kalau merusakkan satu barang. Ya, Iya. nggak ada 1 bulan sampean kerja full, misalnya ya ada liburnya misalnya. Terus sampean gajinya Mm. kok tidak sesuai seperti yang dikontrak, digas dong. Digas, nggak ada Iya. masalah. Terlepas dia mau pergi, dia mau loyang, dia mau kemana, itu urusanmu. Kamu, aku nggak ada kerjaan, kamu bayar ya nggak bisa. Ya salahnya kamu loyang, kan gitu. Kan loyang pun aku juga di rumah, kecuali kamu usir. Kalau kamu suruh pergi ya kamu suruh aku di luar, misalnya. Ya kamu harus ganti Iya. uang saya. Bisa itu dilaporin, Mbak. Nggak boleh. Kita di sini kontrak kita itu di alamat majikan. Bagaimanapun kalau libur kita keluar, pulangnya harus di rumah majikan. Kan ada Iya. tuh teman-teman yang loihang seminggu tersuruh hidup di luar. Kalau dia nyuruhnya pakai marah-marah, nyuruhnya nggak pakai gaji, udah dilaporin aja. Kalau memang kaliannya sudah Iya. juga butek dengan majikan itu. Kalau kaliannya masih takut-takut, sayang, eman, ini masih baik, ya nggak usah ngomong ke saya. Iya. Kan kayak gitu ceritanya, Mbak. Mm. Bisa. Sekarang sudah Iya bisa kok. dipahami. Nah, giliran sampean Iya ngomong bisa. sekarang. Mm. Ya. Giliran sampean ngomong, Makanya itu kan, kurang gimana? iya, makanya kan kemarin saya tuh kan mau ganti majikan, udah tak konsultasi ke apa namanya itu kan, udah tak konsultasi ke agen kemarin, tapi nggak ada tanggapannya sama agen. Kalau mau mah kamu notis aja katanya gitu agen. Oke. Berarti kalau sampean mau ganti majikan, sampean ngomong sama PT-nya. Saya ganti majikan, masih kamu potong enggak gitu. Agennya bisa ganti. Iya, Ngomong sama iya PT. katanya. Kamu pulang ke Indo dulu katanya gitu. Kamu potongan lagi dari Indo katanya, proses dari awal lagi katanya kalau kamu pulang katanya kan gitu. Tapi kan kemarin kan majikanku bilang kamu sudah nggak bisa masuk Hongkong katanya. Saya backlist kamu katanya. Kamu nggak bisa kerja, kamu jangan menjaga orang tua nggak bisa, masak nggak bisa, ini nggak bisa katanya, semuanya nggak bisa. Nggak mau kamu ke Hongkong katanya. Ya Nggak usah biasa. kamu tak backlist kamu katanya gitu. Ya biasa. Majikan nakut-nakut itu biasa. Ya udah, wis memang keputusannya begitu ya, sampean tinggal cari majikan aja, cari agent lain yang kira-kira bisa nggak bantui sampean untuk memproses karena belum 1 tahun, bisa buka kuncinya nggak gitu. Nah itu juga laporan ke KJRI juga. Kalau sampean pingin laporan ke KJRI, ya kan, lapor. Kalau memang diminta potongan lagi harusnya nggak dengan PT yang sama, nggak harusnya nggak sebanyak itu potongannya. Potongan lagi dari awal, wah lapor lagi BB2MI. Oh nggak ada BB2MI, lapor ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Nah, lapor, aku dipotong lagi. Bagaimana ini ceritanya? Kalau motongnya misalnya ya cuman 5.000, 4.000 ya oke. Tapi kalau motongnya lagi sampai 10.000, 12.000, nah ya mending buka aja kuncinya, aku tak bayar gitu. Cari agent lain yang bisa buka kunci. Peraturannya kan kayak gitu Indonesia. Anak belum 1 tahun. Bisa memahami apa yang harus sampean lakukan. Iya, insya Allah bisa kok. Nah, sudah paham kan? Sudah nggak panik, nggak bingung lagi, dan harus ngapain kan sudah paham. Itu yang penting soalnya. Iya, udah paham. Kalau nggak, kalau masih belum jelas, tak ulangi lagi dari awal. Kalau nggak, sampean tonton konten saya. Iya. Ya. Apa nama kontennya kok? Loh, Sandro Jabrik. Sandro Jabrik. Sandro pakai S, Sandro. Sandro Jabrik. Wong ganteng sak donya. Ah, itu.
Nanti dilihat konten-kontennya biar sampean tambah pintar, tambah keren, tambah berani, terus bisa kerja, nggak cuman ngandelin otot aja tapi juga berpikir, otaknya juga ya. Iya, iya Wes, kok, ya kok. Iya. ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira menurut sampean? Ya, alhamdulillah bisa. Sudah dong. Ya, nanti Makasih. kalau bingung lagi boleh main ke rumah, boleh telepon lagi silahkan. Kalau masih Iya. belum lega, oke? Oke. Ya, semangat ya, semangat. Ya, Sehat selalu. Ya, ini mau call-in soalnya, mau dapat angpau banyak, semangat, oke? mana bisa amponya nggak ada. Majikannya pelit banget. Loh, ya berdoa, kan positif thinking sampean, jangan negatif ya, positif ya. Pikirannya itu nggak apa-apa, sampean tetap positif saja. Mau majikannya Belgedes tetap positif ya, tetap berjuang ya. Selamat berjuang di Hongkong, ini Hongkong ya. Syukur-syukur, syukur-syukur bisa bertahan. Oke? Amin. Mudah-mudahan. Ya, sehat selalu ya. Ya. Oke. Makasih, Pak. Yo, sehat selalu. Yo, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Non teman-teman, ya biasa derita anak non ya, kalian pasti semuanya udah pernah merasakan itu semuanya ya. Dan memang dia belum pernah nonton konten saya, ya nggak apa-apa ya, kita kasih support, kita kasih semangat, nggak harus kita caci, nggak harus kita maki, dan nggak harus kita bully. Tetap semangat buat kalian para pejuang keluarga, para jihad fisabilillah. Sehat selalu buat kalian, tetap semangat, besarkan rasa syukur agar kalian bisa merasa bahagia, karena dengan kebahagiaan maka daya tahan tubuh kalian meningkat dan tidak gampang sakit. Keep stay tune with YouTube channel and see you next video. Bye bye.